sebelum UTS terkait analisis dimensi, tapi nggak ada salahnya kita akan coba review ulang. Oke, jadi untuk analisis dimensi itu untuk apa ya istilahnya? Di bidang fisika, mekanika fluida, atau hidrolika, dan basic-basic dasar keilmuan dinamika lainnya itu dia pasti punya satuan di sini, dimensions, yang biasanya kita kenal sebagai satuan utama itu adalah M, L sama T, ya kan, massa, mass, berat, panjang atau length, sama waktu atau time, kayak gitu. Nah, untuk beberapa satuan yang itu dia punya satu dimensi, maksudnya dia cuma M, L sama T ini adalah kita punya length di sini dengan dimensinya L, kemudian time dimensinya T, sama mass dimensinya M, kayak gitu. Dengan rumus-rumus yang lain seperti force, velocity, acceleration, sebenarnya kita bisa mengenai ini kalau misalnya kita tahu rumus-rumus yang digunain. Kita akan mendapatkan dimensinya nantinya. Cuman akan ada beberapa rumus atau beberapa formula yang kita mungkin nggak kenal dia ini satuannya apa, kok rumusnya nggak familiar ya, kayak gitu. Nah, gimana caranya melakukan analisis itu? Kita biasanya menyebutnya sebagai analisis dimensi, dimension analysis. Jadi ada dua metode, tapi nanti kita akan langsung ke contoh soalnya aja ya, biar gampang memahaminya. Yang pertama, Buckingham method, itu yang biasanya paling familiar ya, paling familiar Buckingham method. Ada metode Rayleigh juga. Jadi kita punya dua cara analisis dimensi. Ada metode Rayleigh sama metode Buckingham. Ada contoh soalnya nggak ya? Ini kayaknya di UTS kemarin ya, kayaknya sih keluar waktu saya cek. Cuman kita nggak bahas ini. Kita coba bahas soal yang lain terkait metode Rayleigh sama metode Buckingham. Oke, misalnya kita ada soal kayak apa ya? Saya coba cek beberapa sources dulu ya. Papan kosong. Um, Oke, misalnya seperti ini. Ada case terkait pakai sistem yang paling basic dulu kali aja ya. Sistem paling basic yang biasa kalian kerjain waktu sekolah menengah terkait analisis dimensi. Kita mungkin pakai ini dulu aja. Contoh soal yang pakai MLT ini. MLT. Sebenarnya ada dua cara untuk melakukan analisis yang basicnya sebelum kita masuk ke Rayleigh sama Buckingham ya. Ada analisis MLT, ada analisis pakai FLT. MLT itu berarti dia pakai simbol L, T sama M, MLT. Untuk yang FLT yang pakai force di sini, dia ada tambahan ML per T kuadrat. Kayak gitu. Oke, kita coba ini ya. Coba kasih contoh. Misalnya ini analisis MLT sama FLT. Sorry, MLT, FLT. Jadi misalnya kita diminta menentukan dimensi gaya, kemudian ada apa lagi ya yang gampang, tekanan, terus daya daya yang biasanya familiar di sekolah-sekolah menengah, gaya, tekanan, daya, tegangan permukaan, misalnya tegangan permukaan, tegangan, berat jenis, massa jenis, itu juga bisa. Cuman di sini kita nyarinya pakai metode analisis MLT sama FLT di sini ya. Yang pertama adalah sistem MLT dulu, sistem MLT satuannya. Gaya sama dengan
massa dikalikan percepatan. Ya kan, massa dikalikan percepatan, M dikali A. Massa dikalikan percepatan adalah panjang per waktu. Panjang per waktu kuadrat. Ini kan A sama dengan V per T kuadrat. Oke. Sehingga ketika kita pakai sistem MLT ini, massa adalah M, panjang adalah L, waktu adalah T, minus 2, kayak gitu. Kemudian kita coba tekanan ya, tekanan kita punya tekanan P sama dengan gaya per luas. Gaya per luas. Di mana gaya kita punya udah ada di sini ya, gaya ml per t kuadrat. mlt minus 2, luas adalah L kuadrat. Oke, L di sini. Berarti M, L minus 1, T minus 2. Saya pikir untuk sistem MLT, FLT itu nggak terlalu bermasalah ya. Karena basic doang, basic aja untuk input dimensi yang dari tabel ini. Kemudian dicoret-coret agar dapat menyesuaikan dengan rumus yang ada. Misalnya ada apa lagi misalnya? Berat jenis misalnya. Berat jenis. Berat jenis adalah berat volume. Berat per volume, di mana berat itu bisa disebut sebagai gaya. Volumenya volume. F per V, di mana kita gaya punya MLT minus 2, V-nya adalah V, kecepatan, L per T. Oh bukan kecepatan, volume ya. Volume itu panjang. Panjang kali panjang kali panjang, berarti L pangkat 3. Hasilnya adalah M, L minus 2, T minus 2, kayak gini. Oke, saya pikir 3 contoh ini aja ya, gaya, tekanan, sama berat jenis. Itu untuk MLT. Intinya adalah untuk MLT di sini nanti keluarannya atau hasil akhirnya itu juga cuman M, L sama T di sini. M, L, T, M, L, T, kayak gitu. Nah, kemudian bedanya sama FLT adalah luarannya di sini nanti adalah dia berbentuknya FL sama T. Kita coba cek di contoh yang kedua. Sorry, yang B, sistem FLT ya. Sistem FLT. Kita punya gaya. Itu adalah massa dikalikan percepatan. M sama dengan M dikali A. Kemudian kita nyari, karena ini FLT, berarti nanti kita nyarinya adalah massanya. Maksudnya massa yang ini kan, karena kita bukan sistem MLT. Jadi M sama dengan F per A, gini kan, dimana F-nya itu diketahui, berarti nggak perlu dikonversi ke satuan MLT ya, karena kita nyarinya kan FLT. Berarti di sini F itu tetap F, percepatan adalah LT minus 2. Sehingga nanti adalah untuk gaya dengan sistem FLT, dia dapatnya seperti ini, F, L minus 1, ini minus 2 ya, kemudian T kuadrat, kayak gitu. Kita coba yang tekanan, sama kayak yang tadi nih, tekanan. Untuk tekanan, dia punya P sama dengan F per A. Ini F, luas adalah panjang kuadrat, F, L minus 2, kayak gini. Kita coba yang berat jenis. Berat jenis itu adalah W per V. W per V atau F per V, volume. Karena F-nya itu tetap berarti F, volumenya panjang pangkat 3, L pangkat 3. F, L minus 3, kayak gini. Oke, jadi kita bisa lihat perbedaannya ya, perbedaan antara sistem MLT sama sistem FLT di sini.
Jadi untuk MLT keluarannya adalah kita nyari yang ada simbol M, L sama T. Kalau sistem FLT berarti dia punya simbol F, L sama T. FL, FL dan lain-lain. Jadi bedanya seperti itu, cuman di apa ya istilahnya? Kalau misalnya ketemu gaya, ketemu berat, kita nggak perlu konversi ke MLT-2, MLT-2 kayak gitu, nggak perlu karena langsung ke F kayak gini. Karena dia sistemnya FLT. Nah, kurang lebih untuk perbedaan dari analisis MLT sama FLT seperti itu. Oke, kita masuk ke metode Rayleigh sama Buckingham ya. Rayleigh sama Buckingham. Kita masuk ke contoh soalnya aja. Contoh soal ini nomor berapa ya? Nomor 2 ya. Nomor 2 metode Rayleigh. Oke, untuk metode Rayleigh coba kita apa ya misalnya satuan yang agak metode Rayleigh, metode Buckingham. Misalnya seperti ini, kita mau mencari suatu analisis dimensi dari daya misalnya. Daya itu ada di daya. Ada di power. Sejenis power. Sejenis power. Di Oke, kita coba langsung aja contoh soal di metode Rayleigh. Misalnya, uh, kita akan mencari suatu dimensi di mana kita mencari dimensi dari suatu daya. Daya pompa misalnya, daya pompa itu kita sebut sebagai D misalnya, daya pompa seperti apa. Yang ini bergantung pada yang pertama dia bergantung pada debit aliran atau kita sebut sebagai Q. Kemudian dia bergantung pada berat jenis air. Berat jenis air kita sebut sebagai gamma. Dia bergantung pada tinggi pompa atau H kayak gini. Oke, nah kan kalau misalnya di bidang ini, maksudnya di bidang analisis MLT sama FLT kan kita udah tahu rumus-rumusnya gitu kan, antara tekanan itu gaya perluas, berat jenis, berat per volume kayak gitu. Nah kalau misalnya kita ada case gitu ya, yang dimana kita harus mencari satuannya seperti apa atau rumusnya seperti apa intinya, kita bisa pakai metode Rayleigh sama Buckingham. Karena beberapa analisis atau rumus itu kan biasanya kita nggak tahu apa ya istilahnya, nggak tahu ini rumusnya apa ya. Kalau misalnya rumus basic, misalnya gaya kan kita tahu, rumus kecepatan kita tahu kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah dihubungkan seperti ini, gimana cara mencari rumus daya pompa ini yang bergantung pada debit, berat jenis, sama tinggi pompa kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke penyelesaiannya metode Rayleigh seperti apa. Jadi diketahui untuk mencari debit pompa dia berdasarkan fungsi dari debit, daya pompa itu berdasarkan fungsi dari debit, berat jenis, sama ketinggian kayak gini. Nah, kemudian kita misalkan fungsi dengan berbagai bentuk. Ini mungkin kayaknya beberapa dari kalian udah pernah dapat materinya. Cuman kita coba nanti bedain antara metode Rayleigh sama metode Buckingham. Misalnya seperti ini, D sama dengan kita asumsi konstanta itu di sini ada K, kemudian di sini ada H, ada Q sama gamma kayak gini. Kayak ini kayak apa ya? Kayak faktor pengali. Faktor pengali biasanya kan ada rumus-rumus yang ada faktor pengalinya. Nah, kurang lebih kayak nanti berfungsi sebagai itu. Kemudian H kita pangkatin A, Q kita pangkatin B, gamma kita pangkatin C. Karena kita belum tahu rumusnya akan seperti apa kan? Kayak gitu. Nah, dari sini kita kan udah tahu rumus-rumus mereka ya. Maksudnya satuannya. Satuannya kalau misalnya kita berbicara masalah daya,
dengan rumusnya adalah ml kuadrat per T pangkat 3, ya kan? Daya ml kuadrat T pangkat per T pangkat 3 berarti T minus 3. Kayak gini. Kemudian kita masih punya K di sini, dia tuh nggak berdimensi, K itu. Kemudian H, tinggi kan dia dimensinya panjang, berarti dia L. L per A. Debit, debit ini meter kubik per second kan? Meter kubik per second berarti dia panjang pangkat 3 di per second. Berarti L pangkat 3 per T. T minus 1 ya, T minus 1. Di pangkat B. Kemudian berat jenis itu specific weight berat jenis. Dia punya M per L kuadrat dikalikan T kuadrat. Oke, M dikalikan L pangkat minus 2 dikalikan T pangkat minus 2 pangkat C, kayak gini. Nah, sebenarnya kalau kita udah punya seperti ini, sebenarnya lebih gampang step selanjutnya. Karena kita udah tahu polanya seperti apa. Oke, kita langsung, apa ya istilahnya? Kita kan pengen nyari nilai A ini berapa, nilai B ini berapa, nilai C ini berapa kan? Oke, kita start dari M terlebih dahulu. Dimensi M. M kan ini kan? M kan ini. M itu, kemudian sisi kiri, sisi kanannya M-nya di sini adalah C ini. Iya enggak pangkatnya. Jadi M-nya pangkat 1 berarti dia 1. Karena M pangkat C ini juga cuman ini berarti sama dengan C. Berarti nilainya kita udah diketahui nilai C itu adalah sama dengan 1. Gimana nilai L di sini? Nilai L di sini adalah sisi kiri kan 2. Sisi kanannya adalah untuk L ada A plus L lagi 3B, L lagi minus 2C. Kemudian yang T, ini adalah minus 3. Sisi kiri, sisi kanannya adalah T ini minus 1B, minus B, T-nya lagi minus 2C. Sehingga ketika kita melakukan substitusi, nilai B di sini adalah, ini kan ada C sama dengan 1. Sehingga nilai B sama dengan 1. Kita udah punya nilai C, nilai B dapat, nilai A sama dengan 1 juga. Kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kita mencari hubungan antara gaya dengan rumus-rumus ini, D sama dengan konstansa dikalikan H dikalikan Q dikalikan gamma. Karena mereka pangkat 1 semua berarti cuma ini aja rumusnya. Sehingga rumus ketika kita diminta untuk mencari daya gitu ya, mencari daya yang bergantung pada debit, berat jenis sama tinggi, rumusnya seperti ini. Kayak gitu. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ada pertanyaan terkait metode Rayleigh. Oke, kalau misalnya belum ada, we will next example ya. Kita coba contoh yang lain. Masih berapa menit ini? Masih 10 menit. Cukup gak ya ini? Mungkin satu lagi terkait metode Buckingham ya. Mungkin next week mungkin kita akan bahas lagi lebih terkait metode Rayleigh sama metode Buckingham. Mungkin sekitar menit pertama gitu ya. Menit-menit awal kita akan review kembali terkait Rayleigh sama Buckingham. Kita coba pakai ini aja, pakai soal yang sama. Jadi misalnya dia pompa di sini bergantung pada debit, berat jenis, sama tinggi pompa, tapi kita analisisnya pakai metode Buckingham.
Oke, stepnya sama. Kita nyari daya pompa ya, daya pompa yang bergantung pada fungsi debit, berat jenis, sama kedalaman. Kayak gini. Jadi kalau misalnya dalam bentuk persamaan umum, dia menjadi F itu bergantung pada rumusnya, bergantung pada daya pompa, debit, berat jenis, sama kedalaman. Kemudian besaran fisik dan dimensi nanti menurut FLT ya. Besaran tadi ini kan berdasarkan MLT. Untuk metode Buckingham biasanya dia berdasarkan sistem FLT. Sistem FLT. Oke, kita langsung aja ya, kita langsung aja. Jadi untuk daya di sini, kalau rumusnya FLT, ada perbedaannya nggak ya? Nggak ada. Berarti kita, ini kan rumusnya berdasarkan MLT ya. Harusnya ada yang berdasarkan FLT. Tapi untuk nyari FLT, rumusnya seperti apa? Caranya sama kayak yang tadi ini. Oke, untuk daya, kalau berdasarkan sistem FLT, dia satuan dimensinya adalah F dikalikan L dikalikan T minus 1. Kemudian kalau Q, dia nggak ada F-nya, berarti cuma L pangkat 3 T minus 1. Kalau berat jenis, dia F L minus 3. Berat jenisnya kan berat per volume kan. Berat per volume berarti F per L pangkat 3. Debitnya di sini adalah meter kubik per second. Meter kubik per second. Berarti kan L pangkat 3 T. Jadi volume per waktu. Kemudian untuk H, dia adalah L aja. Oke, kita step pertama adalah yang tidak diketahui pangkatnya adalah Q, gamma, sama H. Jadi debit, berat jenis, sama H itu nggak diketahui pangkatnya. Jadi untuk yang step yang pertama atau step yang awal adalah kita menetapkan suku, apa istilahnya? Suku awal. Jadi ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 besaran fisik. Ada 4 besaran fisik. Kemudian ada 3 besaran dasar. Besaran dasarnya kan ini, FLT ini maksudnya. FLT. Dengan 4 besaran fisik seperti ini. Oke, yang pertama kita mau mencari sukunya berapa. Jadi jumlah suku di sini, jumlah suku ya, suku itu, atau kita sebut sebagai P, itu adalah besaran fisik minus besaran dasarnya 3. Berarti ada 1 sukunya. Kalau misalnya nanti yang diketahui ada 5, misalnya ada daya, debit, berat jenis, kedalaman, ada kecepatan, kayak gitu kan ada 5. Berarti 5 minus 3 sama dengan 2. Nanti ada 2 suku yang akan dicari. Karena ini sukunya cuma 1, berarti kita nyari kayak konstansa suku ini berapa. Oke, ini P1 sama dengan Q kalikan berat jenis, dikalikan kedalaman, dikalikan dengan daya pompa berapa. Kayak gitu. Kita pangkatin di sini A berapa, gamma B, H pangkat C, kayak gini. Oke, selanjutnya adalah kita nyari, ini kan suku ini kan konstanta ya, konstanta itu dia nggak punya satuan. Sehingga kalau misalnya kita sebut sebagai sistem FLT di sini, kan dia pangkat 0. Kayak gini. Karena F pangkat 0 kan 1, L pangkat 0 1, T pangkat 0 kan 1. Berarti dia emang nggak punya satuan. Untuk T, dia satuannya adalah L pangkat 3 T minus 1. Berarti langsung aja di L pangkat 3A ya. L pangkat 3A, kemudian T pangkat minus 1 minus A. Kayak gini. Kemudian untuk berat jenis, dia punya F, berarti dia F pangkat B, ada L pangkat minus 3, berarti
L pangkat minus 3B. Untuk H di sini dia punya L pangkat C. Untuk D di sini dia punya FLT pangkat 1. FLT pangkat minus 1. Kayak gini. Kemudian sama dengan kayak metode Rayleigh tadi ya, kita satuin antara suku ruas kiri sama ruas kanan. Jadi ini kan F-nya sama dengan 0. Di sini dia punya B plus 1 di sini. 0 sama dengan B plus 1, sehingga B-nya adalah minus 1. Itu yang F. Itu yang F ya. F, kita coba nyari yang L. L sama dengan 0 sisi kirinya. Sisi kanannya adalah 3A minus 3B plus C plus 1. 3A minus 3B plus C plus 1. Kita udah punya B di sini berapa? Oh, belum. Udah B1, B sama dengan minus 1 yang A sama C belum diketahui. Kita coba yang T. T sama dengan 0, sisi kirinya. Sisi kanannya adalah minus A minus 1. Minus A minus 1 sama dengan A minus 1. Jadi udah dapat A di sini, dapat B, berarti C-nya sama dengan minus 1 juga ya. Minus 1. Oke, nah kita kan udah dapat ya, udah dapat nilai A, nilai B, nilai C. Sehingga kita bisa nyari konstantanya berapa. P1 tadi sama dengan, kan ini tadi rumusnya, Q pangkat A, gamma pangkat B, H pangkat C, dikalikan D. Q sama dengan pangkat A minus 1, gamma minus 1, H minus 1, dikalikan D. Kayak gini kan. Sehingga P1 sama dengan D per Q gamma H. Gini kan. Kalau kita misalnya nyari rumus D di sini, D sama dengan D P1 Q H gamma. Ini konstantanya. Ini sama halnya ketika kita nyari tadi di metode Rayleigh tadi. D sama dengan KH Q gamma. Metode Buckingham kita juga dapat hal yang sama. Kayak gitu. Untuk P ini sebenarnya konstanta ya. Konstanta kita bisa kasih nama sebarang. Bisa kasih nama P, K, dan seterusnya. Oke, jadi dari metode Rayleigh sama Buckingham, kita dapat rumusnya ketika kita diminta nyari rumus daya pompa, itu adalah jadinya seperti ini. Ketika dibandingkan sama rumus Q, H, sama gamma. Dan pasti ini akan berbeda kalau misalnya dia punya variabel lain ya. Karena ini kan variabelnya kebetulan sama kayak gitu. Kalau misalnya metode lain, variabel lain kayak gitu, itu mungkin akan angkanya beda. Oke, dari sini ada pertanyaan kira-kira? Mungkin kita bisa diskusikan kalau misalnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Oke, jadi mau yes. Yang relate tadi FTV. Apa tadi Pak? Yang relate Pak. Coba. Itu kan masih agak bingung Pak. Kan itu F-nya kan kalau yang relate fungsi Hi, gamma sama H. Tapi kalau yang di Buckingham kok ada 4 apa ya? Ada 4 dimensi itu kenapa ya Pak? Masih agak bingung. Bentar, yang mana sih? Yang D sama dengan itu Pak. Sama dengan F, Hi, gamma, H. Yang ini D sama diketahui. dengan K dikalikan H pangkat ini bla 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 gitu kan? Ya, terus tapi yang di Buckingham kok ada 4 dari Hi, gamma, H, sama D. Kok ada 4 D, Hi, gamma, sama H. Q gamma sama H. Terus sama D ini.
sama Iya, D ini. iya Pak. Oke, jadi gini. Jadi yang namanya rumus itu kan pasti akan yang apa ya istilahnya, rumusnya kan ditemukan oleh kayak inventor gitu kan, inventor yang akhirnya menemukan bahwa ketika kita melakukan analisis dimensi ini, oh ternyata hasilnya ini, dan itu udah dibuktikan hasilnya benar pakai metode Rayleigh kayak gitu. Metode Buckingham juga sama caranya seperti itu, dan dia akan mendapatkan hasil yang sama kayak gitu. Nah bedanya adalah yang Rayleigh ini dia kan pakai metodenya MLT ya, pakai metode MLT. Jadi dia emang fokusnya pada um, apa istilahnya, faktor-faktor yang digantungkan untuk dapat rumus daya pompa ini, karena dia bergantung cuma pada rumus Q, gamma sama H, di mana dia untuk rumus daya pompa itu sebagai apa istilahnya, sebagai acuannya yang paling paling di ruas kayak gitu. Sehingga untuk konstanta ini dia akan ngikut yang bagian kanan ini. Nah bedanya kalau misalnya di Buckingham dia kan pakainya FLT, pakai FLT. Nah di Buckingham ini jumlah atau besarnya atau banyaknya konstanta ini dia akan tergantung pada banyaknya variabel kayak gitu. Misalnya ini kita punya 4 besaran fisik ya. Tadi kan ada D, Q, gamma sama H. Kemudian kita punya 3 besaran dasar, itu adalah FLT. Itu pasti besaran besaran dasarnya cuma 3 ya. Nanti yang tergantung pada besaran fisiknya berapa. Kalau misalnya ada 6, ada 7 kayak gitu, berarti kan tinggal 7 dikurangi 3, berarti kan ada 4. Sehingga nanti kita akan analis P ini tuh gak cuma P1, tapi P1, P1, P2, P3, P4, dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk bedanya seperti apa, maybe next week ada case yang bisa lebih, apa istilahnya, lebih bisa membuat kita mengerti perbedaannya seperti apa kalau misalnya pakai yang metode Rayleigh sama metode Buckingham. Jadi kelebihan kelemahannya sebenarnya tiap-tiap rumus tergantung kita nyamannya pakai apa sebenarnya. Cuma nanti untuk hasil akhirnya kurang lebih bentuknya akan sama. Cuma kayak untuk metode Buckingham kita mungkin akan lebih banyak dapat konstanta yang lebih spesifik kayak gitu. Karena ini kan tadi kita bisa ngasih banyak rumus konstanta kan di metode Buckingham. Kalau yang metode Rayleigh dia kayaknya cuma satu ini doang, K1 ini. Mungkin kalau misalnya dielaborasi kita dapat K di sini setengah misalnya ya, setengah. Tapi ketika di metode Buckingham ternyata faktor pengalinya itu beda-beda. Misalnya ini kan misalnya untuk K ini kan dikalikan seluruhnya ini kan, dikali H, dikali Q, dikalikan gamma. Tapi ternyata ketika dianalisis pakai metode Buckingham, ternyata tiap-tiap konstanta ini dia punya angka pengalian yang beda. Misalnya I dikali setengah misalnya, gamma dikali 2/5, hanya dikali 1/8 kayak gitu. Kan itu lebih apa ya, lebih details dibanding yang misalnya Rayleigh yang cuman langsung dika ini hasilnya berapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya dielaborasi ini sebenarnya nggak beda ya hasilnya. Kan ini dia sama dengan H dikali Q dikalikan gamma kayak gitu. Ini juga ketika dianalisis sampai akhir dia juga punya hasil yang sama. Cuman dia ini mencarinya berdasarkan konstantanya. Konstanta. Kalau misalnya di Rayleigh dia carinya berdasarkan apa yang ditanyain. Kayak gitu. Maybe next in the other example we can ini membedakan lebih lanjut terkait Rayleigh sama Buckingham. Oke, any feedback? Sudah cukup jelas ya. Berarti perbedaannya di MLT sama FLT-nya itu ya Pak yang bikin. Iya, itu yang paling utama. Itu Rayleigh itu pakai sistem MLT ini. Untuk yang Buckingham dia pakainya FLT kayak gitu. Oke, maybe next week kita akan elaborasi lagi ya terkait metode Rayleigh sama metode Buckingham. Okay, maybe any other questions?